ومن سار على نهجي واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini kaum muslimin bergembira setelah mereka melalui salah satu ujian yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang beriman, yaitu beribadah dengan memakmurkan bulan Ramadan dengan ketaatan-ketaatan. Kaum muslimin berbahagia bukan dikarenakan mereka senang tidak lagi berpuasa, tidak lagi bertarawih berjamaah, tidak lagi mengeluarkan infak, tetapi mereka berbahagia dikarenakan Allah Azza wa Jalla telah membantu mereka, menolong mereka dalam menuntaskan perintahnya hingga akhir bulan Ramadan. Allah jadikan kaki kita ringan untuk melangkahkan kaki ke masjid. Allah jadikan lisan kita ringan untuk membaca kalamnya. Allah jadikan kita mudah dalam melaksanakan puasa. Allah jadikan nafsu kita terkekang sehingga kita mudah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri, kebahagiaan saat berbuka saat Idul Fitri. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah untuk menerima balasan-balasan atas amal yang dia lakukan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah itu lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan di dunia ini. Namun ketahuilah wahai mukminin wal mukminat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, Ramadan merupakan sebuah madrasah ketakwaan, madrasah yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah. Sehingga orang yang cerdas adalah mereka yang mampu mengambil pelajaran-pelajaran dari bulan Ramadan tersebut. Sehingga maksud dan tujuan dari disyariatkan puasa yaitu menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa itu tercapai. Kita bukan hanya menjadi pribadi yang baik di bulan Ramadan saja, tetapi kita berusaha menjadikan hari-hari kita di luar bulan Ramadan sebagai hari-hari yang diisi dengan amalan-amalan Ramadan. Karena kita dituntut menjadi pribadi yang takwa di setiap helaan nafas kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian di dunia ini, karena sebaik-baik bekal yang kalian bawa menghadap Allah adalah ketakwaan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun Ramadan, dia sudah berlalu membawa segala keutamaannya. Maka berbahagialah siapa saja di antara kaum muslimin yang telah memanfaatkan kesempatan emas tersebut dengan ketaatan kepada Allah. Dan hendaknya orang yang tidak maksimal dalam menunaikan hak Ramadan, mereka banyak bertobat kepada Allah. Jika itu adalah puasa yang tidak ditunaikan, maka hendaknya dia lunasi di hari yang lain, karena itu adalah perintah yang wajib yang tidak bisa gugur kecuali dengan mengqadanya. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Siapa saja yang merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan, ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan berpuasa di selain bulan Ramadan, seperti berpuasa 6 hari di bulan Syawal, berpuasa 3 hari setiap bulannya, berpuasa Senin dan Kamis, dan berpuasa dengan puasa Nabi Daud dan lain-lainnya. Dan siapa saja yang merasakan nikmatnya bermunajat, berdoa, bersimpuh dan memohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan, ketahuilah bahwasanya Allah juga menyukai perbuatan tersebut di bulan selain bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan apapun permintaan kalian. Sesungguhnya orang yang sombong, tidak mau meminta kepada Allah, merasa tidak butuh kepada Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam nerakanya dalam keadaan hina. Dan siapa saja yang merasakan kemudahan dan kenikmatan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ketahuilah bahwasanya ciri orang yang bertakwa adalah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran.
karena Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Siapa saja yang jauh dari Al-Quran, dia akan merasakan kesempitan hidup, kesempitan dalam hatinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang jauh dari peringatanku, siapa yang jauh dari Al-Quran, maka baginya adalah kehidupan yang sempit, baginya adalah hati yang sempit, dan pada hari kiamat Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Begitu juga siapa saja yang telah membiasakan diri salat tarawih di malam hari bulan Ramadan, janganlah ia meninggalkannya di bulan lainnya. Lanjutkanlah walaupun hanya dengan 3 rakaat di setiap malam, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di antara waktu malam, bangunlah kalian untuk tahajud, salat nafilatan lak, sebagai tambahan ketaatan bagi kalian. Semoga dengan tahajud tersebut Allah akan mengangkat kalian ke derajat yang tinggi. Nabi juga bersabda, "Fa'alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Rawahu Ahmad. Ilzam, lazimilah oleh kalian qiyamul lail. Sesungguhnya qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Begitulah bulan Ramadan telah mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang mudah taat kepada Allah, mendidik hati kita menjadi hati yang lembut, mendidik nafsu kita agar tunduk kepada perintah Allah. Setelah 1 bulan kita ditempa sehingga kita bisa menguasai hawa nafsu kita, apakah masuk akal bila seseorang kembali menjadi tawanan hawa nafsunya? Bahkan dia kembali tertawan dengan hawa nafsunya di hari pertama Syawal. Kemaksiatan yang selama bulan Ramadan dia hindari dari melakukannya, di bulan Syawal dia lakukan kembali, seolah Idul Fitri baginya adalah bulan kembali berpesta dengan hawa nafsu. Na'udzubillah. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab bin Malik, "Man shama Ramadan," siapa yang berpuasa Ramadan, wa huwa yuhadditsu nafsahu, dan dia berkeinginan dalam hatinya, annahu idza aftara ba'da Ramadan alla ya'si Allah, dakhala al-jannah bighairi mas'alatin wala hisab. Dia menginginkan dalam hatinya untuk berhenti dari bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa perlu dia meminta, dan surga tanpa ada hisab. Wa man shoma Ramadan, kebalikannya, siapa saja yang puasa Ramadan, wa huwa yuhadditsu nafsah, dan dia berkeinginan dalam hatinya, annahu idza aftara 'asa rabbah, kalau nanti sudah Idul Fitri dia akan kembali bermaksiat kepada Allah, fasiyamuhu alaihi mardud, puasanya tertolak. Kharajahu Salamah bin Syubair. Di manakah pengaruh ketaatan yang dia lakukan? Kalaulah hati kita ikhlas dan bersih, pastilah ketaatan akan memberikan pengaruh yang amat kuat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat kalau benar dilakukannya akan memberi efek yang luar biasa, akan menjadikan kita, mencegah diri kita dari melakukan yang buruk, perlakuan-perlakuan yang buruk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن التقوى خير زاد ونعم المدخر ليوم معاد. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat merasakan guncangan yang luar biasa. Disebutkan oleh sahabat Anas yang mulia, beliau mengatakan, pada hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah menjadi kota yang gelap gulita, seolah-olah menjadi kota yang gelap gulita. Saat itu padahal siang hari yang sangat terik, tapi sahabat tidak siap menerima wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Umar bin Khattab datang dari safarnya. Ketika mendatangi rumah Nabi SAW, dipenuhi banyak orang, dan mulailah beliau mendengar suara orang berbicara bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat.
Maka Umar berkata, siapa saja yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah wafat, akan aku penggal lehernya. Umar tidak sanggup, Umar tidak terima bahwasannya kekasihnya, orang yang mempersatukan perbedaan kaum muslimin, orang yang membimbingnya selama ini, orang yang begitu dia cintai bahkan dari dirinya sendiri. Bahkan Umar pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau aku cintai setelah diriku. Maka Rasulullah SAW menjawab, la ya Umar, belum, iman itu belum cukup, cinta itu salah. Hendaknya engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri, dari orang tuamu, dari seluruh manusia di muka bumi ini, barulah cintamu itu benar. Umar tidak sanggup, sehingga Umar mengatakan ucapan semacam itu. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan berkhutbah di tengah manusia. Man kana ya'budu Muhammadan, siapa saja yang menyembah Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sebagai sesembahannya, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullah, siapa saja yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Ibadallah, begitu juga kita di bulan Ramadan. Siapa saja yang hanya kondisinya baik di bulan Ramadan saja, di bulan yang lain dia tidak mengambil pelajaran dari bulan Ramadan, ketahuilah bahwasanya dia telah menjadi hamba Ramadan. Jangan kita menjadi hamba Ramadan, tetapi jadilah kita Rabbani, kita menjadi hamba-hambanya Allah. Marilah kita berdoa pada khutbah yang singkat ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa para suami, betapa banyak hak istri yang mereka abaikan. Ya Allah, ampunilah dosa para istri, betapa banyak hak suami yang mereka abaikan. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak, dosa para anak-anak, betapa banyak hak orang tua yang diabaikan. Ya Allah, maafkanlah para pemimpin, betapa banyak mereka menyia-nyiakan hak rakyatnya. Ya Allah, ya Rahman, janganlah Engkau tinggalkan dosa setelah kami pergi dari tempat ini. Ampuni dosa-dosa kami seluruhnya, ya Allah, ya Rahman. Allahumma ij'al dinana dina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa a'malana a'malal salihin, wa niyatina niyatal mukhlisin, warzuqna hayatal ulama, wa 'aishatas su'ada, wa mautana mautatas syuhada, wahsyurna ma'al anbiya. Allahumma ij'alna fi sholati khashi'in, wa 'anil lagwi mu'ridin, wa lizakati fa'ilin, wa lil furuji hafilin, wa adkhilna al-jannata ma'an nabiyyin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima semua amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.